Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Nabila Putri Susanto, NIM 12 0208 0007 dari kelas 3A Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis tentang kimia analisis yang diambil dari buku Johann Hudson. Yang pertama ada pengertian analisis. Analisis satu bentuk atau lainnya adalah bagian penting dan tidak terpisahkan dari kimia. Pemeriksaan bahan baru, apakah mineral atau asal organik, mau tidak mau melibatkan prosedur analitis, seperti halnya penyelidikan produk dari perubahan kimia. Lalu dalam sejarah kimia, semua ahli kimia menemukan diri mereka melakukan analisis dari satu jenis atau lainnya dalam waktu yang lebih baru. Produser analisis memiliki jauh lebih canggih dan kimia analitik sebagai konsekuensinya menjadi khusus dari objek. Yang pertama ada metode analisis kering dan basah. Metode analisis kering yang umumnya melibatkan aksi panas pada padatan bahan dikembangkan untuk menyediakan metode pengujian logam untuk memurnikan kemurnian dan biji untuk kandungan metalitiknya. Metode analisis basah di mana tes dilakukan pada solusi memiliki sebagai stimulus utama untuk mengembangkan mereka kebutuhan untuk menganalisis air mineral secara langsung. Lalu pada saat ini telah dibangun tradisi panjang metode analisis basah yang berasal dari proyek utama menganalisis air mineral secara langsung. Pembentukan warna hitam ketika ekstrak empedu ditambahkan kelarutan yang mengandung zat besi dijelaskan di zaman kuno oleh Pliny. Yang kedua, ada analisis tetrimetri. Metode tetrimetri analisis kuantitatif adalah metode di mana reagen yang diperlukan untuk penyelesaian reaksi diukur. Yang paling awal seperti analisis tidak melibatkan pengukuran volume. Lalu di sini ada alat volumetrik pertama yang dirancang oleh Rein atau Ois Antoine Henry pada tahun 1751 sampai 1825. Lalu ada sebuah kebutuhan akan konsentrasi larutan klorin yang akan ditentukan, terutama karena solusi yang terlalu terkonsentrasi menyebabkan disintegritasi kain. Prosedur ini pertama kali dijelaskan oleh Berthollet dalam sebuah makalah yang dituliskan tentang pemutihan di tahun 1789. Reaksi dilakukan dalam tabung kaca lulus yang Descroizilis disebut Berthollimeter. Descroizilis menggunakan sirup violet sebagai indikator dan menambahkan asam ke solusi potas menggunakan tabung lulus yang disebut alkalimeter. Lalu perkembangan penting lainnya adalah pengenalan kalium permanganat sebagai reagen volumetrik oleh Frederick pada tahun 1846. Lalu pada tahun yang sama juga apoteker Perancis Etienne Ossian Henry 1798 sampai 1873 merancang buret keran untuk pertama kalinya. Alat volumetrik tidak banyak berubah sejak publikasi buku Mohar pada tahun 1855. Ruang lingkup analisis
volumetrik telah sangat diperluas dengan menggunakan indikator sintesis. Yang paling pertama adalah phenolphthalein. Selanjutnya ada metode kromatografi. Pemisahan kromatografi pertama dicapai di tengah-tengah abad ke-19, tetapi bertahun-tahun pemisahan pengamatan awal dan pengembangan teknik analisis yang banyak digunakan. Fredrik Rung 1795 sampai 1867 menerbitkan 2 buku pada tahun 1850 dan 1855, di mana ia menggambarkan bagaimana solusi dari campuran senyawa berwarna membentuk cincin konsentris ketika terlihat untuk menyaring kertas. Twin menciptakan istilah kromatografi, penulisan warna, tetapi menunjukkan bahwa teknik ini juga bisa diterapkan pada pemisahan tidak berwarna zat. Hal ini, istilah kromatografi diterapkan pada teknik pemisahan apapun di mana fase stasioner dan bergerak bersaing untuk molekul campuran. Kromatografi berasal dari karya Archer Johann Forster Martin pada tahun 1930-an. Didistribusi eksperimen awal melibatkan garis pemisahan corong yang berisi 2 pelarut yang tidak dapat diterima. Lalu ada metode optik. Pada tahun 1845, Callenheim 1808 sampai 1881 menerbitkan metode untuk menentukan kandungan bromida air mineral. Sampel diperlakukan dengan air klorin dan bromin bebas diekstrak ke dalam volume eter tertentu. Warna oranye. Pada awal abad ke-20, metode perbandingan warna digunakan untuk mengukur konsentrasi ion hidrogen larutan dengan membandingkan warna dikembangkan ketika indikator ditambahkan baik ke solusi yang diuji, yang sedang diuji dan ke berbagai solusi Bucher. Lalu pada tahun 1870, ahli optik Perancis Jules Daubos 1817 sampai 1886 merancang sebuah warna atau instrumen perbandingan atau kolorimeter. Desain tersebut yang menjadi standar dan masih digunakan sesekali. 2 tabung berisi larutan berwarna. Cahaya putih dilewatkan melalui tabung dari bawah. Selanjutnya ada analisis elektrometrik. Karya Nance ini menjadi jelas bahwa pengukuran IMF dapat digunakan dalam pekerjaan analitis. Yang pertama, titrasi potentiometrik dilakukan pada tahun 1893 oleh Robert Behrin 1856 sampai 1926. Lalu titrasi potentiometrik tetap menjadi suatu yang aneh sampai tahun 1920-an. Sejak tahun 1920-an ketika sudah jauh lebih banyak digunakan, prinsip ini tetap sama dengan dalam percobaan awal, yaitu perbedaan potensial diukur antara indikator dan elektroda referensi. Teknik elektrometrik yang dianggap sangat penting di tengah dekade abad ke-20 adalah fotografi, yang pertama kali dijelaskan tahun 1922 oleh Yaroslav. Lalu selanjutnya ada sejarah sosial kimia analitik. Pada pertengahan abad ke-19, populasi umum memiliki sedikit apresiasi terhadap penemuan yang sedang dibuat dalam kimia atau kontribusi
yang telah dibuat kimia terhadap revolusi industri. Pada kenyataannya, ahli kimia analitik belajar dengan pengalaman menyakitkan tentang perlunya pengujian kemurnian semua reagen sebelum memulai analisis, dan mereka juga menemukan bahwa spesies lain yang ada dalam sampel dapat mengganggu tes mereka. Jelas ada kebutuhan untuk metode analisis untuk distandarisasi, dan ini kebutuhan diberikan dorongan tambahan dari berbagai industri dan komersial Analisis pupuk kimia memberikan contoh. Pupuk kimia adalah pupuk superfosfat yang dibuat dengan mengobati tulang tanah atau mineral fosfat dengan asam sulfat. Tetapi mereka juga memasukkan sampah rumah jagal, darah, memok kulit, dan berbagai bahan lainnya. Kualitas pupuk kandang umumnya dinilai dengan kandungan kalium dan fosfatnya, tetapi analisis juga komponen-komponen ini dengan cara grafimetri sulit dan analisis yang berbeda yang digunakan secara luas. Variasi dari metode dasar yang sama tergantung pada angka-angka yang diberikan cenderung untuk memberi analisis dikenal sebagai tinggi atau rendah. Lalu, melalui kegiatan ahli kimia analisis, kesadaran publik dan kimia meningkat pada abad ke-19. Menjelang akhir abad, produk ini dari industri kimia organik mulai membuat dampak yang signifikan pada kehidupan masyarakat. Zat-zat baru ini tidak hanya termasuk perwarna sintesis, tapi juga obat-obatan, anestesi, dan antiseptik. Lebih banyak orang dididik dan dipekerjakan sebagai ahli kimia, dan kimia menjadi profesi yang diakui. Beberapa aspek dari ini, interaksi yang lebih luas antara kimia dan masyarakat akan dipertimbangkan di masa depan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya tentang kimia analisis. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.